Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Yang ke-36. Apakah maksud perkataan yang diucapkan ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas sekali Tuhan Yesus mau ditangkap ini ya. Tapi sebelum ditangkap, dia mengatakan perkataan-perkataan atau pengajaran-pengajaran yang jelas namun suka diterima oleh orang itu. Karena dia berkata, kamu mencari aku dan kamu tidak dapat menemukan aku, katanya sebentar lagi. Tapi di situ dikatakan sebetulnya jelas itu ya, di situ ya, dikatakannya karena pergi kemana? Jangan kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Maksudnya apa itu? Tapi yang jelas di situ, dia mengatakan, ini tinggal sedikit waktu saja aku ada bersamamu, sesudah itu aku datang pergi kepada dia. Nah, ini jelas sekali. Dia perginya kepada Bapa, dia yang mengutus. Tapi rupanya para pendengar waktu itu ingat Yohanes tidak ada yang mengerti, dikira mau pergi. Tapi jelas kemudian dijelaskan lagi dalam perkataannya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, ayat 37, dan minum. Siapa percaya, nah ini datang kepadaku dan minum, itu artinya dijelaskan ayat 38. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, tentu saja kitab suci sudah menyatakan bahwa nanti akan datang Mesias itu. Jadi kalau percaya Yesus sebagai Mesias itu, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, lagi dijelaskan oleh penulisnya yaitu Yohanes, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan datang, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang percaya kepadanya, itu menerima roh, bukan akan, tetapi menerima. Begitu percaya, saat itu juga roh diterima. Roh Kudus artinya, yang belum datang waktu itu, karena Yesus belum dimuliakan, kata penulis Yohanes ini demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini diajarkan oleh Yohanes lewat pengajaran Yesus. Maksudnya Yohanes yang menulis, tapi ini ilham dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan
bahwa roh akan diberikan kepada mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Bapak Ibu hidup di zaman di mana roh sudah datang karena Yesus sudah dimuliakan. Waktu itu belum dimuliakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terus bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan saya membimbing hidup kita hari demi hari, setiap hari menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi mari kita menghadapi hidup ini dengan tidak takut, optimis karena Roh Kudus menyertai. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk bersama kami menghadapi masalah hidup kami sehari-hari. Khususnya hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami pada waktu kami mengambil keputusan menghadapi masalah yang akan kami hadapi pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.